Ya, kita lanjutkan. Kiai, dengan kesibukan Anda ya sebagai Ketua Umum PBNU begitu, Anda masih sempatkan baru saja dilantik, selamat ya Kiai, sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila. Begitu. Kita tahu belakangan ini Presiden kita sangat concern terhadap apa yang terjadi di negara ini. Ada ujaran-ujaran kebencian yang memuncak, begitu, ada toleransi yang melemah dan lain sebagainya. Untuk itu diingatkan baik melalui apapun, termasuk melalui Pekan Pancasila, penguatan Pancasila, sampai akhirnya terbentuklah UKP PIP ini, seperti itu. Sebagai Dewan Pengarah, apa nanti yang ingin Anda arahkan begitu ya untuk kepentingan UKP PIP ini? Pertama, sejak era reformasi ada euforia yang kebablasan. Memang dulu Orde Baru juga salah ketika memonopoli tafsir Pancasila. Versinya harus versi pemerintah, sehingga ada namanya BP7, kemudian ada P4. Saya juga ikut P4 dulu, ikut P4. Kalau nggak bisa diperpanjang paspornya oleh kedutaan waktu di luar negeri. Kalau nggak ikut P4 nggak bisa diperpanjang paspornya. Indoktrinasi. Terpaksa. Dipaksa, dan kita malah terpaksa dan tidak boleh keluar dari buku yang sudah ada. Melenceng dari buku itu. Melenceng. Itu sehingga menimbulkan kesan atau bahkan bukti bahwa P4 itu hanya hanya penataran doang, tapi tidak sampai ke lubuk hati begitu ya. Hanya kepentingan politik mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Sekarang kemudian reformasi BP7 dibubarkan, P4 ditiadakan. Ternyata berbahaya besar. Bagaimana ideologi dasar negara anak kecil tidak mengerti. Hanya sekedar ada sosialisasi 4 pilar, itu pun belakangan Pak Taufik Kemas. Baru ya 10 tahun ya, 10 tahun belakangan ini. Sebenarnya nggak ada waktu reformasi itu. Itu bahaya sekali. Bagaimana rakyat kecil atau anak kecil, anak SD tidak tahu Pancasila, nggak hafal Pancasila. Anak kecil harus hafal. Belum paham belum, tapi harus hafal dulu. Nanti pahamnya kalau udah SMP SMA baru paham lah. Filosofinya nanti kalau udah di perguruan tinggi. Tapi minimal anak kecil harus paham dong. Seperti kita anak kecil hafal rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, harus paham dari apa dari kecil. Soalnya pemahamannya kayak apa nanti kalau dewasa. Nah, dengan tidak adanya mata pelajaran Pancasila, civic, PMP ya, PPKN. PPKN ya, itu berbahaya sekali. Sangat dangerous. Dan Anda melihat ada ancaman serius apa ya pada Pancasila kita sebagai dasar negara saat ini? Menurut survei Kompas, yang anti Pancasila sudah 9% sekian, lebih 11,5% lah. Kecil persentasenya, tapi jumlahnya 10 juta atau 15 juta dari 250 juta. Kan itu. Jadi bahaya sekali 15 juta. Nah, kemudian bahaya juga malah awal reformasi, orang penceramah atau orang diskusi itu segen mengucapkan Pancasila. Paling dia pidato 1 jam paling sekali mengucapkan Pancasila. Nah, sehingga hampir saja hilang Pancasila, hampir saja terlupakan. Dan malah sampai menurut survei sudah 9% lebih yang ingin mengganti Pancasila dengan syarat Islam. Pertambahan dengan faktor yang lain, ketidakadilan, ekonomi sangat pincang, dan seterusnya lah caur marutnya kondisi politik ini. Maka timbul rasa putus asa dengan Pancasila. Ternyata Pancasila belum bisa memberikan janji kebahagiaan, kesejahteraan. Akhirnya mencari ideologi yang lain. Ganti dengan syarat Islam. Islam yang paling menjadi adil, makmur. Itu kan semangatnya luar biasa. Allahu Akbar, kafir kalau enggak takbir. Nah, ini kan lalu kemudian apa yang akan dilakukan? Maka ini hasil renungan yang sudah panjang. Hasil renungan yang sudah panjang. Saya pun sering diajak diskusi di Lemhanas bahwa kita harus ada lagi semacam, walaupun bahasanya bukan PP7, bukan P4, bukan. Yang tekanannya yaitu yang kita sebut ini UKP ini semacam PP7, tapi bukan PP7, semacam itu. Gimana bedanya? Bedanya kita membuka lebar-lebar pendapat, inspirasi, usulan, rekomendasi dari bawah. Kita menunggu masukan dari
para pakar kampus, para pakar agama, pesantren, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, silakan para cendekiawan memberi masukan. Dari situ kita rangkum. Itu yang akan kita jadikan pedoman sosialisasi Pancasila. Juga akan dilibatkan saudara-saudara kita yang sempat misalnya dengan ideologi negara khilafah dan lain sebagainya. Intoleransi baik Islam terhadap non-Muslim atau non-Muslim terhadap Islam salah semua. Teman-teman kita Kristen kadang tidak toleran dengan yang Islam, seperti terjadi di Papua, salah. Teman-teman yang Muslim tidak toleran dengan yang non-Muslim juga salah. Kita negara kebangsaan, semua saudara kita. Satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Agama ayo kita amalkan, kita hayati, kita resapi menjadi pedoman hidup. Akan bisa duduk bersama Kiai dengan saudara-saudara kita yang menganut ideologi yang berbeda, baik itu yang terlalu kanan maupun terlalu kiri. Apa akan diwadahi dalam UKP PIP ini? Itu nanti actionnya ya, operasionalnya lah, akan ditangani oleh Pak Yudi Latif. Kalau dia pengarah, gagasan besarnya, frame umumnya lah. Kita yang pengarah dan pengarah ini nanti akan meminta kepada seluruh pihak, kampus, pesantren, kelompok LSM, orang tokoh-tokoh masyarakat cendekiawan, silakan beri masukan. Nanti kita merangkumnya, jadikan pedomannya Pak Yudi Latif sebagai ketua eksekutif. Eksekutif. Iya. Banyak juga pihak Pak Kiai yang mengatakan bahwa gonjang-ganjing anti keberagaman ini juga antara lain karena menjelang 2019, menjelang perebutan kekuasaan kembali. Kalau NU sendiri melihatnya bagaimana? Boleh saja itu faktor juga, tapi menurut saya mari kita kembali pada budaya kita, jati diri kita. Jangan sampai kita seperti Timur Tengah. Timur Tengah sudah hancur budayanya, hancur karakter kepribadiannya, sudah gak punya kepribadian. Apa yang bisa diharapkan dari Irak, Suriah, Yaman, Libya yang kayak gitu? Paling isinya ulama-ulama yang ilmunya luar biasa, budayanya yang hilang, karakternya yang hilang, komitmen kebangsaannya tidak ada, persaudaraannya hancur, persaudaraan solidaritas sama yang hancur. Ilmu Islamnya sih ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa Arab yang luar biasa. Kita ini bukan apa-apa. Guru saya orang Mesir semua. Nah, tapi kalau sudah bicara karakter budaya, mohon maaf, Indonesia lebih unggul dari mereka. Bahkan Universitas Al-Azhar yang guru-guru saya di situ undang saya, pernah undang saya, akan undang lagi suruh ceramah kebangsaan Islam Nusantara di depannya mahasiswa, tapi guru-guru besar datang. Ini nanti akan kedua kali Syawal akan diundang lagi. Apakah NU juga melihat ini ada tendensi ada pihak ketiga yang bermain, atau lebih kepada karena situasi global yang seperti ini? Pihak ketiga, situasi global pasti kita di dalamnya kok. Kita ini di dalam situasi seperti itu. Tapi selama kita mempunyai pertahanan yang kokoh, nggak akan bisa merubah, melengsarkan. Leluhur kita, bapak-bapak kita, kakek nenek moyang kita 350 bersama penjajah. Apa berubah karakternya? Tidak. Siap berkorban, mati, nyawa, apapun agamanya. 350 nggak berubah, nggak minder lagi, nggak minder. Tapi sekarang memang beda dengan kemajuan IT, dengan medsos ini mudah sekali orang terpengaruh oleh apa yang datang dari luar. Seruan singkat Kiai agar masyarakat kita tidak kembali toleran lagi, tidak ada seruan-seruan kebencian di media sosial, baik di diri kita, kepribadian kita, bangsa, terutama umat Islam ya, umat Islam yang toleran, yang moderat, yang menghormati perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia ini dibangun dengan darahnya para ulama juga, ratusan ribu para ulama yang gugur melawan penjajah. Kalau kita hitung dari tertangkapnya di Ponorogo tahun 1930 sampai tahun 1900, dari 70 tahun, itu ada 120 kali pemberontakan kiai. Mati semua itu. Pemberontakan dipimpin oleh kiai 120 kali 70 tahun setelah ditangkapnya di Ponorogo itu. Mati semua tuh kiai dengan santrinya itu. Itu contoh kecilnya. Dan sepanjang penjajah juga kiai terus yang jadi korban. Nah, maka mempertahankan NKRI ini adalah merupakan mempertahankan amanah dari para ulama.
NU harus komitmen dengan itu, dengan amanah itu. Kita ini menjaga NKRI karena NKRI kita warisi dari ulama kita, dari kiai-kiai kita, bukan dari siapa-siapa. Maka kita NU komitmen berpegang teguh dengan amanat. Oke, baiklah. Kita kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.